Loh, siapa yang ngerebut peran? Ya kamu lah. Emang buktinya apa? Buktinya naskah monolog itu. Harusnya kan aku yang dipilih Opa untuk memerankan tokoh itu. Gimana sih? Tapi itu kan bukan gue yang memutuskan. Lagian, kita itu bersaing. Siapa yang pantas mendapatkan dan memainkan karakter itu? Ya kalau versis oke. Emang udah fair kok. Alah, bullshit. Omong kosong tau gak? Omong kosong gimana? Gue tahu ya Jen, kenapa lu semangat banget buat latihan selama ini. Lu suka kan sama Opa? Tahu diri dong, ngaca. Astagfirullah. Ngomong apa sih lu, Siska? Jangan buat semuanya jadi kacau. Lu udah kacau kok sejak lu tinggal di rumah gue. Maksud lu? Pertama, lu rebut perhatian mama papa gue. Ya gue sih gak masalah ya. Dan sekarang, lu ngerebut karir gue. Itu sama aja buat ngancurin masa depan gue. Tega banget lu, Sis. Bisa ngomong kayak tadi. Lu lebih tega, Jenny. Dasar anak yatim. Mak, celep. Aduh. Sakit banget rasanya hati ini. Kok kejam banget ya? Apanya yang kejam? Ceritanya lah. Maksudnya, yang kejam itu Siska apa Jenny menurut kamu? Bisa dua-duanya. Kaget banget loh. Menurut kamu dua-duanya kejam? Mau diurain satu-satu? Boleh. Nih ya, yang pertama menurut aku si Siska nih, kenapa dia bisa marah-marah sama si Jenny? Terus yang kedua? Nah, terus yang kedua nih, kenapa si Jenny bisa ngambil peran padahal si Siska udah ambisius banget sama peran itu? Tapi semua itu baru ungkapan emosi aja kan? Iya sih, coba nih ya, kalau kita bisa lebih tahu dulu permasalahannya, mungkin kita bisa lebih tahu secara fair. Bener juga tuh. Apalagi ini baru awal adegan. Gimana kalau misalnya kita lanjutin aja dulu deh? Ayo, tapi nih ya, sebelum lanjut ngobrol-ngobrolnya, aku mau ingetin lagi ya, buat kamu yang belum bisa move on dari mantan, itu karena kamu sendirian. Coba deh kalau bareng-bareng. Setuju? Setuju aja lah. Kalau nggak percaya, ikutin nih obrolan kami di podcastin aja checklist 2 untuk mantan. Cinta, cinta, cinta dan cinta. Cinta, cinta, cinta dan cinta. Cinta, cinta, cinta dan cinta. Sebenarnya, sejak aku ikut berlatih akting, hubunganku dan Siska semakin akrab. Hampir 6 bulan lamanya, kami itu gak sekedar sepupuan. Bahkan kakak adik aja lebih. Karena ada persahabatan di dalamnya. Kami saling merahasiakan persoalan masing-masing. Setiap salah satu dari kami ada yang punya masalah, pasti langsung saling cerita. Habis itu kita kubur serapat-rapatnya. Malah orang pikir kita itu pacaran. Tapi entah kenapa sejak mulai seleksi pemilihan naskah yang dibuat Opa, hampir kita gak pernah ngobrol. Walaupun sebelum seleksi dimulai, kami juga gak ada ngobrol. Buat ketemu aja gak ada. Kan soalnya Siska nemenin mamanya. Bibi aku juga lagi pergi ke Jogja. Ya, pas mulai seleksi itulah Siska datar setiap aku ajak berbicara. Bahkan ketika menanggapi film drama Korea kesukaannya, wajahnya lesu dan hanya menjawab dengan singkat, "Ya, bagus." Ada apa ini? Bahkan ketika aku desak kenapa dia berubah, dia pun cuma menjawab pendek,
Aku gak berubah. Cuma lagi males ngomong panjang aja. Udah gitu doang. Makanya aku berpikir lebih baik aku hargai privasi dia. Aku fokus berlatih. Bahkan takut untuk mengganggu dia. Aku sengaja latihan di sanggar tempat aku latihan. Tidak ada siapa-siapa di sana kecuali anak-anak yang berlatih. Hingga waktu pemilihan casting peran dimulai. Kami semua terlihat sama. Tidak ada yang buruk. Hanya beberapa anak aja yang memiliki kekurangan. Seperti artikulasi dan power. Tapi semuanya bisa dinikmati. Bahkan menurutku, Siska lah yang layak mendapatkan kehormatan untuk memainkan peran yang dikasih oleh Opa. Dan untuk bagian cowok, emang Teddy lebih menonjol dibandingkan Bagus. Makanya Teddy yang terpilih. Tapi ketika naskah bagian cewek, Opa mengucapkan dengan tegas bahwa yang pantas memainkan adalah Jenny. Aku terdiam bengong. Cuma bisa mengulang suara Opa berkali-kali di pikiranku. Jenny. Sampai aku gak pernah tahu bagaimana wajah Siska mendengarkan itu. Saat itu aku ingat ketika tiba-tiba beberapa tangan menyalami aku. Selamat ya. Kamu hebat, Jen. Jadi yang terbaik ya. Bahkan aku baru menyadari kalau ternyata keberhasilanku telah melukai sepupuku sendiri. Aku gak tahu harus gimana lagi. Semuanya udah terjadi. Nasi udah jadi bubur. Walaupun sampai sekarang aku gak tahu apa salahku. Tapi aku akan mengorbankan apapun asal dapat mengobati sakit hatinya Siska. Aku akan berkorban. Nah. Ternyata si Jenny aja nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ini pasti ada salah pahamnya. Kalau kataku sih gitu. Bener tuh. Nih, kita ingetin aja deh. Omongan si Jenny setelah si Siska pulang dari Jogja. Dan berubah. Berubah kenapa ya? Loh, kok tanya saya? Aku aja gak tahu. Si Jenny aja gak tahu. Mendingan kita dengerin aja deh lagi. Mendingan kita lanjutin aja ceritanya. Yuk. Ya bener. Yuk. Jadi tolong Gus, cariin gue kos-kosan yang murah deket sanggar ya. Kalau dicariin sih pasti ada. Tapi masalahnya, lu yakin pengen ngekos sendirian? Ya serius lah, gue kan udah gak mau ngebebanin keluarga Siskanya lagi. Tapi kalau misalnya nanti Siska nanyain, lu tinggal di mana? Ya gue mesti jawab apa? Gue kan gak bisa bohong anaknya. Ya gak usah bohong. Bilang aja kalau gue ngekos di deket sanggar. Terus kalau dia juga nanya, siapa yang nyariin kosannya, gimana? Ya bilang aja elu lah. Apa susahnya sih? Aduh, ntar gue yang disalahin. Loh, emang kenapa mesti disalahin? Gue tuh kan udah kenal betul sama Siska. Kalau dia marah, semuanya kena imbasnya. Takut amat sih lu. Bukan masalah takut, tapi yang namanya teman kan gak mau nyari ribut. Yaudah, jadi lo gak mau bantuin gue nih? Gue bukannya gak mau, gue pasti kok bantu cariin. Yaudah, cariin ya. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau misalnya gue bantu cariin kosan lo. Jangan lama-lama loh. Kalau bisa besok udah dapetin. Gue cariin. Biar habis pindahan, lo anterin gue buat nemuin Opa ya. Mau ngapain nemuin Opa? Bukannya latihan libur 2 minggu ke depan ya?
Justru lagi nggak ada jadwal latihan. Jadi gue mau nemuin si Opa dulu. Ini tuh penting banget. Penting? Soal apa? Gue mau ngundurin diri. Ngundurin diri dari monolog? Iya. Betul. Lu udah gila ya, Jen? Emang kenapa? Lu tahu gak sih, naskah monolog yang ditulis Opa itu naskah belum pernah ada yang mainin. Oh ya? Kenapa belum ada yang bisa mainin? Katanya sih, terlalu berat untuk pemain pemula kayak kita. Alasannya? Untuk memerani naskah itu tuh, butuh kecerdasan yang tinggi. Gitu ya? Iya makanya. Gila sih, kalau misalnya sampai lo mundurin diri. Gue emang udah gila kali. Gue gak habis pikir deh. Udah, pokoknya lo anterin gue buat nemuin Opa ya. Ya udah, bakal gue anterin kok. Sip. Yaudah, kita cari makan yuk. Ayo, Oke, ayo. lu mah pengertian banget deh. Tumben sendirian. Mana Jenny? Tahu. Lagi banyak tugas kampus kayaknya. Oh, ngomong-ngomong, gimana liburan di Jogjanya? Kali ini Jogja nggak membuat gue punya banyak cerita. Tumben. Biasanya kamu kalau cerita soal Jogja semangat banget. Ya, tapi kali ini benar-benar ngebosenin. Masa sih? Bahkan gue sampai muak, tau nggak? Sis, kayaknya bukan Jogja deh yang ngebuat kamu galau kayak gini. Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu deh. Mending bagiin ke aku aja. Siapa tahu dengan kamu cerita ke aku, beban kamu bisa berkurang. Atau aku pesenin coklat esnya aja gimana? Gak usah, Siapa tahu kan, coklat esnya bisa membantu mendinginkan pikiran kamu. gak usah, Van. Gue udah seneng kok bisa ketemu sama lo. Makanya, kalau kamu nyaman sama aku, coba deh ceritain. Nih, aku ceritain ya. Nah, gitu dong. Tapi kayak biasanya ya, lu janji jangan cerita kemana-mana. Pasti dong. Jadi sebenarnya Jogja tuh gak ada yang berubah. Masih kayak dulu. Khas budaya Jawanya tuh masih bikin hati adem, tau gak? Apalagi nih, saat menyusuri Malioboro itu, aku sampai gak mau turun dari Delman. Ya pokoknya Jogja tuh bener-bener ngangenin banget. Terus, apa yang membuat kamu galau gitu? Paman gue, Kenapa sama pamanmu? dia mau kawin lagi. Maksudmu nikah lagi? Iya bener. Terus, masalahnya di mana? Ya masalah paman mau nikah atau enggak, gue sih gak peduli. Malah gue ikut seneng kalau yang dinikahin itu wanita normal. Wanita normal? Maksudnya gimana sih? Van, paman gue itu usianya udah 50 tahunan. Dan asal lu tahu ya, yang mau dinikahin paman gue itu ceweknya seusia gue, Van. 22 tahun. 22 tahun? Iya, gila kan? Iya gila. Sedikit. Hah? Dikit? Gila ya lo? Ya nggak normal lah. Emang gak ada yang lain apa? Emang populasi cowok itu sedikit banget apa? Sampai gak mau sama yang lain. Tapi gue yakin sih, cewek itu pasti mau ngambil keuntungan dari paman gue. Keuntungan? Iya, keuntungan. Paman gue itu kan tinggal sendirian. Terus anak-anaknya juga udah pada sukses. Nah, itu artinya cewek itu cuma ngincer kekayaan paman gue doang. Ya, paling bentar lagi paman gue meninggal. Terus tuh cewek bakal menguasain semuanya. Kok kamu doain pamanmu meninggal sih? Gue bukan doain, Van. Tapi kan lo tahu sendiri,
paman gue itu udah tua. Dia pasti gak lama lagi bakal meninggal. Dan cewek itu nikahin paman gue bukan karena cinta, tapi karena harta. Dih, kok malah ketawa sih? Ya iyalah aku ketawa. Itu tuh wajar. Pamanmu dinikahin sama cewek muda, itu hal biasa. Kalau bukan karena harta, malah aneh dong. Aku juga kalau dinikahin sama om-om karena cintanya doang, itu tuh hal konyol. Ya kalau lo begitu sih terserah. Yang penting bukan sama paman gue. Kamu perhatian banget sama pamanmu? Van, dia itu udah kayak papa gue juga. Kasih sayang dia ke gue itu sama kayak papa gue ke gue. Ah, aku ngerti. Kamu pasti cemburu ya? Aku tahu. Kamu pasti takut kasih sayang ke kamu itu hilang. Oh, Jadi jelas banget nih sekarang kalau si Siska itu lagi galau. iya nih, hatinya lagi tergores. Nay, kalau kamu gimana? Maksudnya? Ya gimana kalau misalnya kamu punya paman, terus menikah nih sama cewek seumuran kamu, gimana? Ya, tergantung sih. Tergantung apanya. Tergantung kenapa alasan menikahnya. Oh, kalau alasannya itu karena uang. Nih ya, aku kan netral, gak memihak siapapun, ya kan? Iya setuju. Terus? Contohnya nih ya, kalau emang butuh banget uang, terus yang dinikahinnya ini tahu alasan pernikahannya karena uang, menurut aku sih nggak ada masalah. Maksudmu ceweknya yang butuh uang? Iya, si cewek tadi yang diceritain sama Siska, umurnya 22 2 tahun. Nah, dia nikahin pamannya Siska itu karena butuh uang. Berarti menurut kamu ini ya gak masalah gitu ya? Ya nggak masalah dong. Nih ya, kan aku udah bilang tadi, asal pamannya Siska tuh tahu kalau cewek muda yang tadi dia nikahin itu karena uang. Tapi nih ya, kira-kira ada gak ya cowok di dunia nyata yang mau dinikahin cuman karena uang doang? Pasti ada dong. Yakin? Yakin lah. Nih ya, kalau misalnya cowok udah bener-bener sayang sama ceweknya, jangankan harta, nyawanya aja bakalan dipertaruhkan demi kebahagiaan si cewek. Kayaknya mah cuma dongeng deh. Maksudnya? Iya, cowok yang bijaksana itu cuman ada di cerita zaman dahulu, alias dongeng. Jangan gitu dong. Nih ya, aku yakin di kehidupan sekarang ini pasti ada. Kalau nggak percaya, tanya aja sama netizen. Oke. Hola netizen, ada nggak nih di antara kalian yang cowok nih yang mau ngasih apapun untuk ceweknya? Kalau misalnya ada, komen di bawah sini. Nah, gitu dulu ya guys. Buat para penonton yang udah setia ngikutin konten checklist 2 untuk mantan. Ikuti terus lanjutan cerita bersambung audio play Om Pacar Aku. Bye-bye.